Pertama dari uji materi yang diajukan ATPJI. Jadi ATPJI juga mengajukan uji materi. Putusannya nomor 38 itu disebutkan menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa peraturan Menteri Kominfo ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi terbukti gitu ya. Dasar hukumnya Undang-Undang 32 tahun 2002, kemudian Undang-Undang 12 tahun 2011 dan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan. Jadi kalau yang putusan dari ATPJI, putusannya itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga Permen 22 ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan. Nah, ATPLI juga mengajukan gugatan kepada judicial review ke Mahkamah Agung. Putusannya ini juga kemudian hampir sama karena dia diterima juga, jadi bertentangan dengan Permen 50 Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2005 sehingga kemudian dicabut. Oke. Nah, masalahnya ketika Permen 32 Permen 22 ini sudah dicabut, pemerintah menerbitkan kembali Permen nomor 32 tahun 2013 yang ditetapkan 27 Desember 2013 yang isinya mayoritas mengadopsi hampir semua yang diatur dalam Permen 22 yang sudah dibatalkan dalam JR Mahkamah Agung itu. Nah, kemudian kita menganggap perbuatan itu menerbitkan sesuatu yang isinya mengadopsi peraturan menteri yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, begitu. Oleh karena itu kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 30 Oktober 2014. Kita sudah berproses hampir 1 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima ini masih dalam yurisdiksi mereka, yurisdiksi peradilan perdata, karena memang di awal juga banyak diskusi sesuatu yang masuk dalam peraturan sebetulnya adalah masuk wilayah uji materi. Tapi kita membawa ini ke pengadilan negeri menjadi sesuatu gugatan perbuatan melawan hukum. Mungkin ini satu capaian sementara, capaian kecil ya dari KIDP, bahwa hal yang terkait aturan pun bisa menjadi objek sengketa perbuatan melawan hukum. Gitu. Karena sebetulnya yang kita gugat itu bukannya aturannya sendiri, tapi perbuatan hukum Kominfo yang menerbitkan peraturan yang sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan bertentangan dengan undang-undang tentang tata cara pembuatan undang-undang. Gitu. Jadi objek sengketanya masuk wilayah perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Mungkin itu capaiannya. Ini juga kita menyatakan di sini bahwa legal standing para penggugat jelas, gugatan tidak kabur ya, karena sempat ada eksepsi dari lawan bahwa gugatan kita ini tidak jelas, salah kompetensi absolut dipersoalkan karena masuknya wilayah JR bukan PMH. Tapi ini bisa diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara ini. Ya memang dalam putusan kemudian putusan selak dan putusan akhir kontradiktif karena di awal dia menerima kita sebagai pihak, tapi kemudian dianggap legal standingnya. Tapi yang paling penting dalam kasus ini mungkin capaian sementaranya bahwa objek sengketa Pengadilan Negeri merasa berwenang mengadili perkara ini. Nah, untuk masuk kepada materi-materi yang kita sengketakan, kita gugat, sebetulnya akan kita uji di Pengadilan Tinggi bahwa misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan para pihak
kurang, legal standingnya tidak jelas, kemudian ganti kerugian juga tidak jelas, gugatan kabur sebetulnya menurut kita sebetulnya sudah sangat jelas begitu, karena memang tujuan gugatan itu juga banyak bukti-bukti yang sudah kita hadirkan.